Rasulullah, ada pintu surga itu namanya Rayyan. Rayyan ini hanya dilewati orang-orang yang rajin berpuasa. Sampai nanti ada malaikat berdiri di gerbang pintu Rayyan itu, manggil-manggil, mana yang rajin puasa, mana yang rajin puasa, mana yang rajin puasa. Udah habis, tutup, nggak bisa lewat dari situ lagi. Bahkan Bilal bin Rabah itu dijamin masuk surga karena wudu. Bilal bin Rabah mengamalkan apa yang belum pernah diamalkan oleh Rasulullah, yaitu setiap kali batal wudunya, bukan belum diamalkan Rasulullah, belum diajarkan oleh Rasulullah. Batal wudunya, wudu lagi dia, batal wudunya, wudu lagi dia, lalu sholat sunnah wudu dia 2 rakaat. Kata Rasulullah, apa yang kamu amalkan? Kok kamu sudah ada jaminan masuk surganya? Kata ya Rasulullah, amalan dia 2. Satu azan, dan setelah azan itu dia sholat sunnah. Dan yang kedua, ya Rasulullah, kalau saya batal wudu saya wudu lagi, dan setelah itu sholat sunnah saya. Rasulullah, ibu-ibu kalau dia sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, lalu kemudian dia tidak selingkuh dan dia hormat sama suaminya, dibukakan semua pintu. Itu tawaran untuk ibu-ibu. Nah, pintu. Jadi nanti umat Nabi Muhammad di hari kiamat, kata Rasulullah, yud'auna, dipanggil ghurran muhajjalina, dipanggil, lalu kemudian datang ghurran muhajjalina min asaril wudu, berkilau bercahaya disebabkan kena bekas wudu. Kan ada umat Nabi Adam, ada umat Nabi Idris, ada umat Nabi Nuh, ada umat Nabi Muhammad. Nanti umat Nabi Muhammad itu ada kekhususannya. Banyak kekhususan umat Nabi Muhammad itu. Nah, di antara, maka semua umat-umat yang lain, umat Nabi Adam, umat Nabi Ibrahim itu iri dengan umat Nabi Muhammad. Pengen jadi umat Nabi Muhammad. Jadi perlu juga kita sadari bahwa tak semua kita mampu beribadah mengunggulkan semua jenis ibadah yang begitu banyak. Bisa jadi kesehatan kita, bisa jadi ekonomi kita, bisa jadi dengan waktu kita. Ada bapak-bapak mungkin pekerjaannya berat, dia nukang, maka tak mungkin dia puasa Senin Kamis di siang hari karena kerjanya berat. Tapi dia mungkin dengan zikirnya di sela-sela dia bekerja, ataupun ringan tangan menolong orang, ataupun nanti dengan kejujurannya. Ya, jadi maksudnya apa? Mana yang Allah mudahkan sama kita, maka mesti kita maksimalkan pada yang Allah mudahkan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ukhliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa ghfir lana zunubana, amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembacaan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disusun oleh Sayyid Ailawi berkaitan dengan targhib wa tarhib. Targhib maknanya perkara-perkara yang Allah inginkan kita untuk melakukannya, yang Allah janjikan pahala-pahalanya. Adapun tarhib, lawan daripada itu, yaitu ancaman Allah karena kita meninggalkan apa yang Allah perintahkan. Pada pertemuan sebelum ini kita sudah menyelesaikan bab tentang keikhlasan, dan sekarang kita mulai masuk ke bab wudu. Kita tak bahas fikih, tapi yang kita bahas adalah fadilah-fadilah yang bisa kita dapatkan dalam berwudu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadis yang pertama yang kita baca adalah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Menggunakan kata Sayyiduna adalah sebagai bentuk penghormatan kepada orang-orang yang kita anggap sebagai orang yang kita hormati, sebagaimana
Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk menempatkan orang pada posisinya. Sehingga satu ketika Nabi mengajarkan sahabat Al-Ansar, "Qumu li sayyidikum." Kalau pemimpin kalian datang, maka berdirilah. Ini sebagai bentuk penghormatan. Maka ulama ketika menyebut nama sahabat Nabi itu menggunakan kata sayyiduna. Nah, adapun kalimat radhiyallahu taala anhu, ini langsung Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa radhiyallahu anhum wa radu anhu, sehingga para sahabat ini didoakan dengan kalimat radhiyallahu anhu. Meskipun ulama juga sepakat bahwa tidak mesti radhiyallahu anhu ini hanya pada sahabat saja. Sehingga ulama-ulama besar yang menurut kita ini adalah ulama ataupun orang yang sangat berjasa dengan Islam, maka itu pun kadang sebagian ulama membaca bisa rahimahullah, bisa radhiyallahu anhu. Kalau sudah meninggal biasanya menggunakan kata rahimahullahu ta'ala. Bisa kalau dia memang ulama besar, biasanya juga bukan hanya sekedar rahimahullahu ta'ala, sebagian juga disebut radhiyallahu anhu. Maka Imam Syafi'i ketika di dalam kitab kita menemukan kata Imam Syafi'i, kalimat Imam Syafi'i dalam kitab-kitab, maka nanti bisa jadi kita menemukan orang mendoakannya rahimahullahu ta'ala, bisa jadi nanti kita menemukan radhiyallahu ta'ala anhu. Adapun para sahabat, seelok-eloknya jangan menggunakan kata rahimahullah, tapi fokus dengan menggunakan kata radhiyallahu ta'ala anhu karena ada dalilnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adullukum, maukah kalian aku tunjukkan?" Nah, kalau udah begini modelnya, berarti di sini nanti ada keutamaan. Ala ma yamhullahu bihil khataya, atas suatu ibadah, dan ibadah ini yamhullahu bihil khataya, menjadi sebab Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Nah, berarti hadis begini ini namanya hadis fadail a'mal, targhib. Kalau orang jamaah tabligh biasa menggunakan istilah fadilatul a'mal. Sehingga orang-orang jamaah tabligh punya buku yang disusun oleh ulama mereka, judulnya Fadail A'mal. Fadilah-fadilah solat, fadilah-fadilah sedekah dan lain-lain. Di dalam kitab-kitab kita jarang menemukan istilah Fadail A'mal, tapi lebih sering kita mendapatkan istilah targhib wa tarhib. Targhib artinya hal yang disukai. Sama saja Fadail Amal juga maksudnya. Fadail Amal itu apa? Hadiah dari Allah kalau kita melakukan ini, itu Fadail Amal. Sama juga artinya targhib. Nah, targhib itu artinya kalau Bapak minumnya begini, nanti apa keutamaannya, apa hadiah dari Allah. Itu namanya targhib fadail amal. Itu sama saja. Cuman dalam literatur kita jarang menemukan kata fadail amal. Siapa yang mempopulerkan fadail amal? Kalimat fadail amal dipopulerkan kawan-kawan kita yang jamaah tabligh. Nah, nanti ulama mereka juga adalah jamaah tabligh itu didirikan oleh orang yang sangat ahli di bidang hadis. Nah, jadi dia pakar hadis, bahkan dia punya hafalan banyak hadis dan dia mengerti tentang bagaimana syarah hadis. Itu yang mendirikan jamaah tabligh ini, orang India. Nah, maka kita menemukan nanti ada literatur yang berbeda dalam istilah saja. Ada fadail amal, ada targhib wa tarhib. Nah, jadi kata Rasulullah, ada amalan yang dapat menghapuskan dosa, wa yarfa'u bihi darajat, dan derajat kita ditinggikan oleh Allah. Apa maksud derajat kita ditinggikan oleh Allah? Maksudnya yu'la bihil maratib fil jannah. Di surga nanti level kita tinggi. Jadi ternyata di surga itu tak semua orang berada di level yang sama. Inilah yang membuat seorang sahabat menangis. Menangis dia. Tanya Rasulullah, "Mengapa engkau menangis?"
"Ya Rasulullah, surga nanti aku tak bisa berjumpa dengan kamu." "Kenapa kamu tak bisa berjumpa dengan saya?" kata Rasulullah. "Ya tentu level surgamu beda." Gitu. Nggak mungkin level surgamu sama dengan saya. Dihibur oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, bacakan sebuah ayat. Kata Rasulullah, dibacakan sebuah ayat, barang siapa yang beramal soleh, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Memang level kita tidak mungkin sampai ke level Nabi dalam surga. Tapi bersama Nabi dalam surga bisa gitu. Intinya dalam surga itu ada level-level, ada pintu-pintu. Ada pintu-pintu yang ada nanti pintu sedekah, ada nanti pintu solat, ada pintu nanti pintu puasa. Yang dimana pintu-pintu nanti itu memang diperuntukkan atas amalan-amalan tertentu kita yang diunggulkan. Jadi semua amalan yang diunggulkan, bukan berarti yang diamal, semua amalan kita amalkan, tapi mungkin tidak semuanya kita unggulkan. Di antara kita mungkin ada yang jago puasa Senin Kamis ini, sehingga dia setiap Senin dia berpuasa. Tapi tak semua orang jago puasa Senin Kamis. Ya, yang jago puasa Senin Kamis ini belum tentu jago pula dia dalam sedekahnya, bisa jadi dia miskin, jadi dia sedekah dia tidak banyak. Yang nanti jago puasa sedekah ini belum tentu pula jago baca Quran gitu. Jadi Allah ciptakan kita di potensi ibadahnya juga kadang berbeda-beda. Di sahabat Nabi pun kalau kita baca riwayat ibadahnya pun kita lihat yang menonjol itu beda-beda. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha pasca meninggal Nabi, dia tidak pernah makan di siang hari, setiap hari dia puasa. Situ kelebihan dia. Tapi nanti kalau Utsman bin Affan yang kita baca bukan itu. Utsman bin Affan baca Quran mampu 8 kali khatam satu hari. Nanti ada ulama lain lagi, ada sahabat lain lagi seperti Tamim Ad-Dari, dia mampu menghatamkan 1 kali khatam dalam 1 juz dalam 1 rakaatnya malam hari. Jadi sahabat itu pun punya ibadah-ibadah yang menonjol tapi berbeda. Apa yang menjamin Bilal bin Rabah masuk surga? Yang menjamin Bilal masuk surga adalah keistiqomahannya dalam menjaga wudunya. Batal wudunya dia wudu lagi, batal wudunya dia wudu lagi, batal wudunya wudu lagi. Ada lagi sahabat nanti mungkin seperti ada sahabat Nabi dengan kekayaannya, dia dijamin masuk surga dengan kekayaannya. Seperti misalkan Abdurrahman bin Auf. Dia kalau dagang itu keuntungannya luar biasa, sehingga dia menonjol di sedekahnya. Jadi perlu juga kita sadari bahwa tak semua kita mampu beribadah mengunggulkan semua jenis ibadah yang begitu banyak. Bisa jadi kesehatan kita, bisa jadi ekonomi kita, bisa jadi dengan waktu kita. Ada bapak-bapak mungkin pekerjaannya berat, dia nukang, maka tak mungkin dia puasa Senin Kamis di siang hari karena kerjanya berat. Tapi dia mungkin dengan zikirnya di sela-sela dia bekerja, ataupun ringan tangan menolong orang, ataupun nanti dengan kejujurannya. Ya, jadi maksudnya apa? Mana yang Allah mudahkan sama kita, maka mesti kita maksimalkan pada yang Allah mudahkan itu. Jadi mana yang Allah mudahkan sama kita, kita gali potensi kita. Oh, aku ini dimudahkan Tuhan ini di sedekahnya karena duit aku banyak. Ya udah, kita unggulkan apa yang Allah mudahkan untuk kita. Bukan berarti kita tak baca Quran, kita baca Quran juga. Tapi mungkin tidak sebanyak orang karena mata kita mungkin sudah tak sehat. Kita bukan berarti kita tak puasa, kita puasa juga. Cuman mungkin tak sebanyak orang, mungkin perut kita udah kena ma dan lain-lain. Jadi mana yang Allah mudahkan untuk kita, semuanya berpotensi untuk jadi unggulan nanti di akhirat. Nah, gitu. Jadi gali dulu potensi kita. Saya ini cocoknya yang mana ini? Yang mesti saya gas terus gitu. Dengan kesehatan kita mungkin puasa, dengan kesehatan kita mungkin di sholat sunnah dan lain-lain. Nah, intinya nanti di akhirat ada yang jadi andalan.
Jangan biasa datar aja, yang penting sholat 5 waktu. Ya, gitu. Datar aja berarti kita tidak ada yang diunggulkan. Harus ada yang diunggulkan. Nah, bisa jadi bapak unggul di nolong orangnya, bisa jadi bapak unggul dengan sikapnya, sifatnya dan lain-lain. Jadi ada orang di zaman Nabi dijamin masuk surga, amalan dia sebelum tidur maafin orang. Asalkan menjelang tidur semua orang dia maafin. Kan itu bukan amalan fisik itu cuma perasaan saja. Bagaimana dia menekan perasaan dia supaya tidak benci orang. Jadi menjelang tidur semua orang dia maafkan. Dijamin Nabi dia masuk surga. Nah, ada seorang ulama, ada seorang penyair di Mesir itu. Ada seorang ketika itu ulama Azhar, pimpinan ulama Azhar, memimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW, dan Rasulullah berpesan sama dia bahwa Rasulullah menunggu menunggu penyair itu. Ternyata penyair ini adalah penyair yang banyak menyanjung Rasulullah dalam syairnya. Karena dia jagonya bersyair, maka syair-syairnya digunakan untuk menyanjung Rasulullah. Maka ditunggu oleh Rasulullah dia menjelang dia meninggal dunia. Ada sahabat Nabi memang penyair namanya Hisan bin Sabit. Hisan bin Sabit ini dibuatkan mimbar khusus di masjid di zaman Nabi supaya dia bersyair. Nanti kalau ada orang menjelekkan Nabi pakai syair-syair, dibalas ya pakai syair. Karena kemampuan dia di situ. Maka potensi dia itu dimanfaatkannya, sehingga apapun potensi yang dia manfaatkan, maka kita pun begitu juga. Potensi kita berbeda-beda juga. Saya mungkin di ngajarnya karena saya ada yang bisa saya ajarkan. Bapak mungkin di ketekunannya mendengarkan majelis taklim, bapak mungkin sebagian di ketekunannya untuk baca Quran, metik tasbih dan lain-lain, semuanya bisa jadi andalan. Nah, yang penting ada yang kita andalkan dalam ibadah kita. Janganlah sholat 5 waktu itu biasa saja. Nah, jadi kata Rasulullah, jadi di hadis ini bisa kita pahami bahwa di surga itu pun ada macam-macam pintu masuk surga, ada pula level-level surga. Jadi tadi pintu-pintu masuknya, misalkan puasa, kata Rasulullah ada pintu surga itu namanya Royan. Royan ini hanya dilewati orang-orang yang rajin berpuasa. Sampai nanti ada malaikat berdiri di gerbang pintu Royan itu, manggil-manggil, mana yang rajin puasa, mana yang rajin puasa, mana yang rajin puasa. Udah habis, tutup, nggak bisa lewat dari situ lagi. Tapi pintunya kan bukan hanya satu. Bisa jadi ada pintu sholat, ada babus sedekah, ada di pintu sedekahnya. Maka ibu-ibu di zaman Nabi khawatir. Kata Nabi apa? Saya ketika Nabi pulang dari Isra Mi'raj, Nabi kan ditunjukkan surga, neraka gitu. Kata Nabi, saya lihat neraka itu lebih banyak ibu-ibu. Lalu Nabi ajarkan ibu-ibu, saya lihat neraka itu lebih banyak ibu-ibu. Maka dikasih Nabi jalan keluarnya, ibu-ibu lebih banyak sedekah gitu. Gitu. Jadi diajarkan Nabi, walaupun banyak ada jalan keluarnya sedekah. Berarti di surga itu memang ada pintu sedekah kata Nabi. Gitu. Jadi banyak pintu-pintunya. Dan levelnya juga ada orang masuk sama-sama masuk di pintu surga, tapi levelnya setinggi apa dia di surga itu. Gitu. Bahkan di hadis lain ada orang namanya Ashabul A'raf. Ashabul A'raf itu apa? Ada orang di dunia amal buruk sama amal baiknya sama. Sehingga ketika ditimbang dia melewati sirat, dia ditunda oleh Allah keputusan untuk dia. Itu namanya Ashabul A'raf. A'raf itu dinding besar. Dinding besar. Nanti di dinding besar itu dia bisa melihat keadaan surga, dia bisa melihat keadaan neraka. Jadi orang yang tadi ini disinggahkan dulu di situ. Keputusan dia ditunda. Ditengoknya lah di surga, ditengoknya dalam neraka. Kata Nabi, kenapa orang ini bisa ditunda? Kenapa dia? Apa kesalahan dia? Karena di antara contohnya, ini orang matinya mati syahid, tapi selama hidupnya durhaka sama bapaknya.
Dua hal yang bertentangan. Satu sisi dia mati syahid seharusnya langsung masuk surga, tapi di sisi lain ternyata dia durhaka sama ayahnya. Berimbang lah. Ada baiknya, ada buruknya. Maka orang ini ditimbang ternyata sama baik buruknya, maka dia akhirkan keputusan untuk dia. Nunggu nanti Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan, menunda untuk dia. Nanti kalau dia masuk surga, lihat nanti dalam kitab At-Tazkirah dijelaskan kalau dia masuk surga ini termasuk orang miskin dalam surga. Tapi jadilah miskin dalam surga daripada kaya dalam neraka. Miskin dalam surga artinya berarti fasilitas, level, kenikmatan itu berbeda. Nah, tapi sekali lagi kita kan ya prinsip kita asal masuk surga ya di mana di emperannya pun jadi gitu. Tapi kan janganlah begitu. Orang pengennya masuk surganya levelnya tinggi gitu. Nah, itu dalil-dalil bahwa di surga itu ada pintu-pintu masuk yang berbeda dan ada juga level-level yang berbeda-beda pula. Jadi kita tidak boleh menyepelekan amal orang. Karena ada amal orang yang mungkin unggul, di kita mungkin tak unggul. Yang ada mungkin amalan kita lebih unggul di satu hal, tapi mungkin di lain kita belum tentu. Kita ukur diri kita dengan orang lain karena kita paling cepat datang ke masjid. Lalu kita merasa bahwa di sini kita yang paling baik. Oke, di bab itu kita paling baik. Tapi di urusan lain belum tentu kita paling baik amalnya. Kekhusyukannya belum tentu. Duluan datang ke masjidnya bisa jadi kita duluan. Tapi khusyuk dalam sholatnya belum tentu kita paling khusyuk. Begitu. Jadi ada sir-sir. Orang dengan Allah itu punya sir. Punya rahasia-rahasia yang tak bisa kita tebak. Kita hanya menebak yang zahir-zahir saja. Qalu tentu saja, kata sahabat, bala ya Rasulullah. Kata sahabat, tentulah mau ya Rasulullah, apa amalannya? Ini kalau kita ingin menentukan dalam kajian usul fikih, kalau nanti dia pengen ditentukan apakah wajib, apakah sunnah, apakah haram, apakah makruh, apakah mubah, maka tengok juga di dalam dalil itu apakah kuat atau tidak perintahnya. Nah, begitu. Nah, jadi di hadis ini Rasulullah kasih biasa buat seperti itu. Mau enggak amalan, mau enggak amalan. Jadi cara berceramah Nabi itu jarang, tak pernah Rasulullah bilang ini hukumnya wajib, ini hukumnya ini. Jadi Rasulullah itu lebih banyak kepada fadail amal dalam ceramahnya. Karena sahabat langsung paham, oh ini begini maksudnya gitu. Qalu ya Rasulullah, ya Rasulullah, tentu saja ya Rasulullah kami mau. Karena dua janji tadi, satu dosa diampuni, yang kedua derajat di surga ditinggikan. Apa itu ya Rasulullah? Qala, kata Rasulullah, isbaghul wudu' alal makarih. Isbagh, menyempurnakan wudu meskipun dalam kesulitan. Ini menyempurnakan wudu. Apa maksud menyempurnakan wudu? Maksud menyempurnakan wudu adalah bukan hanya wajibnya tertunaikan, tapi sunnah-sunnahnya ditunaikan. Itu maksud menyempurnakan wudu di situ. Jadi wudu ini kelihatannya sepele, tapi menentukan orang di level mana dia dalam surga. Bahkan Bilal bin Rabah itu dijamin masuk surga karena wudu. Bilal bin Rabah mengamalkan apa yang belum pernah diamalkan oleh Rasulullah, yaitu setiap kali batal wudunya. Bukan belum diamalkan Rasulullah, belum diajarkan oleh Rasulullah. Batal wudunya, wudu lagi dia. Batal wudunya, wudu lagi dia. Lalu sholat sunnah wudu dia 2 rakaat. Kata Rasulullah, apa yang kamu amalkan? Kok kamu sudah ada jaminan masuk surganya? Kata ya Rasulullah, amalan dia 2. Satu azan, dan setelah azan itu dia sholat sunnah. Dan yang kedua ya Rasulullah, kalau saya batal wudu saya wudu lagi, dan setelah itu sholat sunnah saya. Nah, dijamin masuk surga. Nah, ternyata menentukan level surga pun bisa melalui seberapa serius kita berwudu. Kalau sekedar wudu itu melepaskan kewajiban, basuh muka sekali, basuh tangan sekali,
basuh usap kepala, basuh kaki, atau masuk kita, berniat kita, masuk kita ke kolam, niatkan kita basuh muka tanpa bergerak apa-apa, selesai urusan. Sekedar untuk mendapatkan fardu wudu. Tapi kalau ingin mendapatkan isbah, istilahnya isbah dalam berwudu, tidak bisa begitu. Semua sunnah wudu mesti dikerjakan. Apa sunnah berwudu? Baca bismillahirrahmanirrahim, basuh tangan dulu sebelum berwudu, berkumur-kumur, sikat gigi, lalu setiap basuhan dan usapan 3 kali, dahulukan kanan daripada kiri. Jadi sempurnakan. Itu nanti ada pembahasannya dalam fikih. Kita membahas tentang keutamaannya saja. Nah, jadi kata ulama menafsirkan hadis ini maksudnya apa? Serius dalam berwudu. Isbah itu menyempurnakan wudu, maksudnya serius dalam berwudu. Kalau kita lihat anak-anak TK itu, kalau cuci kaki kan ditendang-tendangnya air itu. Nah gitu. Berarti tidak ada keseriusan. Oke lah, dia masih anak-anak. Kalau orang tua kan tak bisa seperti itu. Dia mesti betul masukkan jari-jarinya ke dalam jari-jari kakinya untuk menunjukkan keseriusan dalam berwudu. Kalau misalkan kita berwudu wajib sampai mata kaki saja, tapi kalau untuk mendapatkan sunnahnya bisa sampai betis, bisa sampai lutut kita membasuhnya. Kalau tangan mungkin sampai sikut saja, tapi kalau untuk mendapatkan kesempurnaannya bisa sampai lengan dan lain-lain. Nah, itu amalan pertamanya, menjaga wudu, dan dalam berwudu itu mesti ada keseriusan menjalankan sunnah-sunnahnya. Apa sunnah-sunnahnya? Nanti itu dibahas di dalam kitab-kitab fikih. Yang kedua, kata Rasulullah, wa kasratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah ke masjid. Di sini ulama ketika ditanya mana yang lebih afdal, naik kendaraan atau jalan kaki, inilah dalil bahwa jalan kaki ke masjid itu lebih afdal daripada berkendara. Nah, cuman kan rumah kita jauh-jauh, waktu kita juga sempit. Nah, minimal kita jalan kaki lah dari parkiran masuk ke masjid, adalah pahalanya di situ. Lalu ada jamaah bertanya, putaran roda mobil saya itu ada pahalanya atau tidak? Bisa nggak itu diganti dengan langkah? Tentu tidak bisa diganti dengan langkah. Tapi kalau kendaraan itu kita bawa ke masjid, emang tidak ada pahalanya? Ada pahalanya. Pahalanya apa? Kita menggunakan harta kita untuk ke tempat baik-baik, tentu ada pahalanya. Tapi tidak dihitung setiap langkah. Tapi kalau langkah ke masjid, kata Rasulullah, itu dihitung 2. Melangkah kaki 1, diampunkan dosa. Langkah lagi berikutnya, derajat ditinggikan. Begitu terus. Langkah 1, dihapuskan dosa. Naik langkah 1 lagi, derajat kita dinaikkan oleh Allah. Begitu terus. Jadi semakin banyak langkahnya, maka kalau bisa subuh yang mungkin orang belum banyak kendaraan dan kita punya waktu. Tapi ingat, jangan sampai gara-gara kita jalan kaki ke masjid ketinggalan banyak sunnah yang lain. Ketinggalan sunnah sholat tahiyatul masjidnya, ketinggalan sunnah untuk sholat sunnah qabliyahnya dan lain-lain. Nah, ini kalau waktunya panjang. Artinya Rasulullah ingin kita banyak langkah kaki kita itu ke rumah Allah, sehingga setiap langkah itu dikasih ganjaran, tidak ada yang disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Semakin banyak langkah kita, semakin nanti besar pahala yang kita dapat. Jadi kita sama-sama ke masjid nih, tapi keluar dari masjid ini sampai ke rumah bisa jadi pahala kita berbeda. Ada bapak-bapak yang mungkin dapatnya 100, ada yang dapatnya 99, ada yang dapatnya 80, tergantung lah. Nah, mungkin semuanya kita terlaksana wajibnya, tapi sunnahnya belum tentu semuanya sama. Nah, jadi yang kedua ini kata Rasulullah, wa kasratul khuta ilal masajid, banyakkan langkah ke masjid. Itu juga termasuk amalan yang dapat menghapuskan dosa dan meninggikan derajat. Yang ketiga kata Rasulullah, wa intizarus shalah ba'da shalah, menunggu salat setelah melaksanakan salat. Ini mungkin satu amalan yang mungkin harus kita cari waktu ya. Maksudnya apa? Habis salat, al-muqsu ba'da ada'il faridah hatta yadkhula waqtal faridatul ukhra. Habis melaksanakan satu salat, lalu dia mungkin di masjid menunggu masuk waktu salat berikutnya.
yang mungkin tak semua kita bisa, karena itu butuh waktu panjang. Tapi mungkin ada waktu-waktu yang mungkin bisa, seperti maghrib ke isya, mungkin waktunya akan singkat. Nah, mungkin adakan pengajian sambil niatkan ketika dengar pengajian itu, tambahkan niatnya bahwa kita sedang menunggu masuknya waktu isya. Sambil untuk belajar, sambil i'tikaf, sambil menunggu masuk waktu isya. Jadi banyak dapatnya. Nah, tapi masalahnya kalau subuh ke zuhur jauh kali, sampai butuh waktu 6 jam lebih. Tapi kalau bapak udah mungkin dah, mohon maaf, ya mungkin tak ada pekerjaan lagi, yang tinggal nerima duit aja, mungkin sawitnya udah banyak, tinggal nunggu transferan aja, ya, apa salahnya? Nongkrong di masjid, duduk-duduk, daripada di rumah mungkin cucu udah besar-besar. Fazalikumul ribat, fazalikumur ribat, fazalikumur ribat. Maka itulah adalah ribat. Ribat itu maksudnya adalah, ribat itu pasukan prajurit yang sedang berkecamuk dengan musuh. Besar pahalanya. Seperti itulah. Itu isyarat saja. Baik, jadi 3 yang dijelaskan di dalam hadis ini, yang dapat amalan, yang dapat menghapuskan dosa. Jadi setiap kali kita berwudu tercampak dosa, maka yang diwudukan itu adalah organ tubuh yang paling banyak menyumbang dosa. Muka ini paling banyak menyumbang dosa. Ada mata, ada mulut dan lain-lain. Lalu kemudian tangan paling banyak menyumbangkan dosa karena dia mengambil, dia memukul dan lain-lain. Ini si kepala yang merancang semuanya diusap, lalu kaki kita yang membawa kita untuk berbuat maksiat. Jadi semua organ-organ yang sumber-sumber dosa itu, dia itu diwudukan setiap kali dia batal. Itu dia. Wallahu a'lam. Terima kasih, Pak. Jadi memang amalan itu ada yang sifatnya wajib, ada yang hukumnya sunnah, ada yang perkara mubah. Tentu saja amalan itu berkisar antara wajib dan sunnah. Dan sunnah itu terbagi-bagi lagi. Ada sunnah biasa, ada sunnah muakkad dan lain-lain. Tentu saja perkara wajib itu mesti didahulukan. Sehingga kalau kita terbentrok ataupun terbentur dalam 2 hal, maka kita wajib memilih satu, apakah satunya wajib atau satunya sunnah. 2, kalau sama-sama sunnah, mana yang lebih besar pahalanya? Contoh misalkan, mana lebih besar pahala? Kita sampai ke masjid, salat sunnah tahiyatul masjid, atau lebih besar pahalanya kita menjawab azan? Maka ulama sepakat bahwa mendengar azan itu pahalanya lebih besar daripada salat sunnah. Walaupun dua-duanya adalah sunnah. Maka ketika terbentur dengan 2 hal, maka disitulah baru kita memilih. Sama seperti hal-hal lain pun begitu juga. Saya sederhana mungkin ilustrasikan. Ada orang bawa mobil di jalan, tiba-tiba menyeberanglah kambing. Biasanya orang refleks untuk ngerem gitu. Tapi supirnya tahu dia di belakang ada banyak motor-motor yang mungkin mepet dengan dia. Kalau dia ngerem itu membahayakan pengendara motor di belakang dia. Berarti kan dia harus milih itu, nabrak kambing itu atau dia ngerem mendadak yang membahayakan orang. Berarti yang dipilih adalah nyawa orang atau nyawa kambing. Berarti kan orang kan harus memilih. Maka di situ dia harus memilih mana yang lebih diprioritaskan Tuhan di situ. Tuhan lebih memprioritaskan nyawa manusia daripada nyawa yang lain-lain. Berarti tabrakkanlah kambing demi menyelamatkan nyawa manusia, kan begitu. Nah, dalam ibadah gitu juga. Yang paling penting bagi kita adalah menetapkan ini hukumnya wajibkah atau sunnahkah. Kalau bentur antara wajib dan sunnah, tentu saja yang wajib lebih besar pahalanya, lebih harus diprioritaskan. Sama seperti dengar pengajian ini, hukumnya apa? Dengar pengajian hukumnya wajib, baca Quran hukumnya sunnah. Maka lebih besar pahalanya bapak dengar pengajian daripada bapak baca Quran di belakang sana. Karena ini perkara wajib, itu perkara sunnah. Nah, sekarang kalau bentrok antara sunnah dengan sunnah,
Maka harus dicari tahu dulu mana yang lebih besar pahalanya. Nah, mana yang lebih besar pahalanya? Apa kira-kira yang bentrok? Seperti tadi, ada orang Jumatan datang ke masjid terlambat, orang azan. Mana yang lebih diutamakan? Dia segera sholat sunnah tahiyatul masjid atau mendengar azan? Kalau begini modelnya, lebih elok lagi dia segera sholat. Beda dengan tadi. Supaya dia bisa segera duduk. Apa alasannya? Untuk mendapatkan khutbah Jumat yang utuh. Itu lebih diutamakan, pahalanya lebih banyak. Gitu, itu contohnya. Lebih prioritas. Tapi kalau tidak bentrok dia, waktu dia panjang, maka dia tidak ada yang perlu dia pilih. Dia kerjakan semuanya jauh lebih afdal. Nah, misalkan ada orang bertanya, Ustadz, bukankah sholat di rumah itu lebih afdal? Sholat sunnah? Iya betul, sholat sunnah itu lebih afdal di rumah. Tapi gara-gara sholat sunnah dia di rumah, ketinggalan dia banyak sunnah di masjid. Karena rumahnya jauh. Masbuk dia sholat, tidak elok. Lebih baik dia sholat sunnahnya di masjid supaya dia jangan masbuk di masjid. Nah, itu namanya. Jadi untuk menentukan prioritasnya, maka yang perlu kita ketahui adalah level hukumnya dulu. Nah, level hukumnya apa? Cuman yang saya jelaskan tadi itu adalah tentang di kesanggupan kita untuk mengerjakannya. Nah, di kesanggupan kita mengerjakan sesuatu itu tak sama semuanya. Walaupun mungkin satu amalan lebih besar pahalanya, tapi kita bisa jadi dengan keterbatasan kita tidak sanggup mengerjakannya. Maka Tuhan ciptakan banyak ibadah. Berdasarkan kemampuan manusia pun tidak sanggup untuk mengerjakan semuanya. Lewat kota infak, itu jumlah yang memasukkan kota infak itu berbeda-beda berdasarkan ekonomi kita masing-masing. Apa mau dicela ini orang ini? Gara-gara masuk infak cuma 2.000. Dia sanggupnya cuma 2.000. Maka di zaman Nabi itu terjadi. Ada sahabat mengeluhkan, ya Rasulullah enak kali jadi bapak itu. Kenapa kata Rasulullah? Sholat berjamaah kita dia ikut. Puasa kita dia puasa. Tapi giliran dia bersedekah, kita tak sanggup untuk bersedekah. Artinya sahabat ini mengeluhkan tentang enak kali bapak itu semua ibadah dia bisa gitu. Sedangkan saya ya Rasulullah ibarat kata kalau sholat mungkin bisa gitu. Cuman kalau sedekah terbatas ekonomi saya. Diajar dengan Rasulullah, kalau gitu bapak ini banyak-banyak membaca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Maksudnya apa itu kira-kira? Ya bapak mungkin sedekahnya tidak bisa banyak, tapi zikirnya kan bisa banyak gitu. Bapak yang sedekah tadi karena dia kerjaannya banyak bisa jadi sedikit zikirnya. Ya bapak jangan bapak andalkan pula sedekah bapak andalkanlah zikirnya. Orang itu mungkin dia bisa sedekah banyak tapi mungkin zikirnya tidak bisa banyak gitu. Nah, ini tergantung kesanggupan kita. Jadi untuk prioritasnya tentu kita harus melalui hukum. Menentukan mana yang tingkat kesunahannya lebih tinggi. Nah, karena sunnah itu pun terbagi-bagi. Ada yang sunnahnya sunnah biasa, adanya sunnahnya sunnah muakkad. Nanti dari mana kita tahu itu? Berita-berita dari Rasulullah. Nah, misalkan kita menentukan qobliyah ba'diyah itu, mana yang paling tinggi tingkat kesunahannya? Kita menentukannya qobliyah subuh, itu yang paling tinggi tingkat kesunahannya. Dari mana kita tahu? Karena Nabi menceritakan keutamaan qobliyah subuh itu lebih banyak daripada yang lain-lain. Nah, gitu. Nah, jadi ada masanya mungkin kita bentrok antara ibadah-ibadah itu sehingga kita harus memilih. Nah, maka di sini kita harus punya banyak informasi tentang satu amalan. Terjawab aja atau ada yang lain lagi tadi belum terjawab? Oh ya, Fazmi. Iya, karena di dalam kitab-kitab pun itu dijelaskan. Nah, yang ini hukumnya misalkan azan hukumnya sunnah muakkad, qomat itu dijelaskan mana yang sunnahnya muakkad, mana yang sunnahnya tak muakkad.
Maka tapi kan dalam fikih itu tak banyak. Karena dia yang berkaitan dengan hukum-hukum saja. Nanti kalau tentang fadilah-fadilah, tentu nanti di kitab yang lain. Nah, intinya kadang memang iya juga jamaah ini dia mungkin sedikit informasi dia sehingga dia tak tahu mana yang diprioritaskan. Tak semua jamaah itu memprioritaskan menjawab azan daripada sholat sunnah. Banyak sholat sunnah dulu daripada jawab azan. Ya bisa jadi karena keterbatasan informasinya. Nah gitu. Ya itulah mungkin kita butuh banyak juga kita dengar pengajian supaya kita tahu mana yang lebih diprioritaskan. Karena itulah dengar pengajian itu pahalanya dikasih Tuhan banyak supaya kualitas kita juga bagus. Bahkan kata Imam Syafi'i, ini berarti Nabi tidak ada mengatakan, tapi Imam Syafi'i mengatakan. Berarti di situ bisa kita tahu. Apa itu Imam Syafi'i? Mendengarkan majelis taklim lebih elok daripada salat sunnah 100 rakaat. Kan berarti yang seperti ini kan perlu kita cari tahu nih. Oh, berarti daripada kalau ada pengajian mana yang saya utamakan, salat sunnah kah atau saya mendengarkan pengajian? Ternyata dengan pengajian lebih banyak pahalanya daripada salat sunnah gitu. Bisa jadi nanti datangnya dari Quran, bisa jadi datang dari hadis, bisa jadi nanti ulama-ulama yang menjelaskan itu. Itu dia. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang ingin diskusi? Masih ada waktu kita sedikit lagi. Tidak ada kita lanjutkan. Masih ada waktu kita 5 menit lagi. 7 menit lagi. Jadi seperti yang saya jelaskan dulu, Bapak boleh milih karena syuruk itu 4 derajat. Setinggi tombak itu 4 derajat naik matahari. 1 derajat itu dikaji oleh para pakar, berbeda pula pendapatnya. Antara 2,5 menit sampai 4 menit. Nanti kalau dibagi kali 4 dikali 4 kali 2,5 bisa 10, tapi kalau ambil yang maksimal 16 menit. Nah, gitu. Tapi ada juga ustaz-ustaz yang mungkin memilih untuk yang hati-hati, ya 12, 15 main sebut-sebut saja, asalkan lewat 10 menit. Tapi kalau di bawah 10 menit belum ada yang mengatakan itu. Nah, tapi kalau di atas 10 menit, itu pendapat itu udah aman itu. Karena 1 derajat itu berkisar 2,5 menit. Nah, kalau kita mau pakai yang 4 menit berarti 16 menit. Kalau kita pakai 2,5 menit tadi itu 10 menit ya. Wa anhu aidan, dan juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah, sami'tu Rasulullah SAW yaqulu, aku mendengar Rasulullah berkata, ummati, umatku nanti, kata Rasulullah. Berarti ini khasais Muhammadiyah, umat Muhammadiyah. Maksudnya apa? Kan ada umat Nabi Adam, ada umat Nabi Idris, ada umat Nabi Nuh, ada umat Nabi Muhammad. Nanti umat Nabi Muhammad itu ada kekhususannya. Banyak kekhususan umat Nabi Muhammad itu. Nah, di antara maka semua umat-umat yang lain, umat Nabi Adam, umat Nabi Ibrahim itu iri dengan umat Nabi Muhammad. Pengen jadi umat Nabi Muhammad. Jadi kata Rasulullah, umatku nanti berarti ini kekhususan. Yuda'auna, dipanggil hari kiamat. Dipanggil pakai apa? Dipanggil pakai namanya masing-masing. Maka kata Rasulullah, istahsinu asma'akum, ngasih nama tu elok-elok. Fa innakum tud'auna yaumal qiyamah biha. Karena nanti di hari kiamat nanti kan dipanggil pakai nama-nama kalian itu. Lupa saya begitu hadisnya. Kurang lebih begitu maknanya. Jadi nama siapa? Muhammad Hanafi. Di hari kiamat pun dipanggil pakai Muhammad Hanafi. Jadi kata Rasulullah, kasih nama yang bagus-bagus. Karena nanti di hari kiamat itu dipanggil pakai nama kalian masing-masing. Jadi nanti umat Nabi Muhammad di hari kiamat, kata Rasulullah, yud'auna, dipanggil gharghurran muhajjalina, dipanggil lalu kemudian datang ghurran muhajjalina min asaril wudu, berkilau bercahaya disebabkan kena bekas wudu. Jadi kalau onta sama kuda, ada kuda kepalanya, badannya ada yang bebelang, putih hitam. Yang putihnya cuma bagian kepala dan kaki. Itu namanya ghurr tadi. Jadi nanti di hari kiamat dicontohkan Rasulullah seperti itulah umat Nabi Muhammad itu, kepalanya bercahaya, kaki tangannya bercahaya.
Bercahaya disebabkan apa? Min asaril wudu, kata Rasulullah, disebabkan karena bekas wudunya. Jadi berkilau-kilau lah Bapak. Berarti ada yang tak berkilau karena tak pernah wudu gitu. Ada yang padam aja bentuknya karena mungkin tapi maka kata Rasulullah, "Man istata'a an yutilla ghurratahu," maka siapa yang mau memanjangkan ghurrah yang tadi, kilauannya tadi itu, falyaf'al, maka lakukanlah. Maksudnya apa? Ada organ tubuh yang dalam membasuh wudunya bisa dipanjangkan. Tangan, panjangnya segimana? Wajibnya sampai sikut, tapi sunnahnya sampai ke bahu. Jadi kalau kita pengen hari kiamat kilauannya lebih panjang, maka basuhnya jangan sampai sikut, basuhlah sampai lengan atau basuhlah sampai siku, itu maksudnya. Kaki wajibnya dibasuh sampai mana? Sampai mata kaki. Tapi sunnahnya bisa dipanjangkan, maksimalnya sebagaimana? Maksimal ulama membolehkan membasuh kaki itu sampai ke lutut. Puncak kesunahannya itu bisa sampai ke betis. Di atas lutut itu udah makruh hukumnya. Maka kita mau sepanjang apa nanti kilauan cahaya kita di hari kiamat? Tentu kita makin banyak kilauannya makin afdal. Sekedar bercahaya saja tidak. Maksud berkilau di situ bukan sekedar bercahaya tak ada guna. Maksudnya ini orang istimewa nanti di hari kiamat. Maka panjangkanlah basuhan kaki, jangan sampai mata kaki saja, minimal sampai betis. Ataupun kalau kita punya waktu yang panjang, kadang kita kalau pakai celana wudhu mungkin agak repot, sampai betis bisa. Tapi kalau pakai sarung diangkat sampai atas pun bisa dibasuh pakai sampai kaki ya gitu, sampai lutut. Nah, itu disebut ghurra tadi, kepala. Tadi ada Nabi itu pernah ngusap kepalanya, dinaikkannya serbannya, dibasahkannya tangannya, diginikannya saja. Nah, Nabi ingin ajarkan kepada kita bahwa berwudu ngusap kepala itu sedikit aja sah. Tapi ulama sepakat itu bukan paling afdol, itu sekedar sah saja. Basahkannya tangannya, usapkannya sedikit dah, diangkatnya Nabi ngangkat aja serbannya sedikit gitu, masukkannya jarinya. Padahal di sini bisa, di sini bisa, di sini bisa. Cuman afdolnya kalau sedikit di ubun-ubun. Nah, tapi ulama sepakat bahwa tidak ada satupun ulama yang berbeda dalam hal ini, sepakat kalau diusap semuanya itu jauh lebih afdol. Bahkan sebagian ulama mewajibkan mengusap semuanya, tapi mayoritas ulama mengatakan mengusap semuanya hukumnya sunnah. Nah, inilah tadi kuda itu ada yang kepalanya putih, tangannya putih, badannya hitam. Itu yang putih-putih tadi itu namanya ghurrah. Jadi di hari kiamat pun begitulah model kita. Berarti ada juga di antara kita yang tak bercahaya di hari kiamat. Pertama, dia orang kafir yang tak pernah wudu. Yang kedua, orang Islam yang tak pernah wudu. Nah, gitu dia. Jadi nauzubillah, kalau kita pengen panjang kilauan berkilau-berkilaunya kita nanti di hari kiamat itu, maka panjangkan wudu kita, jangan pelit dalam membasuh wudu. Semua dengan cara seperti itu kita termasuk orang-orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kenikmatannya. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir, an Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Ma minkum min ahadin yatawaddau," tidaklah seseorang berwudu, fayublighul wudu, lalu wudunya dia kerjakan secara sempurna. Summa yaqulu, kemudian dia membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, illa futihat lahul abwabul jannatis samaniyah. Dibukakan untuk dia 8 pintu surga itu. Jadi surga itu levelnya ada 8. Level 8 itu ada amalan-amalan yang dia berada di level tertentu. Ada yang amalan-amalannya semua level dia bisa masuk. Kalau pintu juga gitu. Kalau pintu contohnya gini, kata Rasulullah, ibu-ibu kalau dia sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, lalu kemudian dia tidak selingkuh dan dia hormat sama suaminya, dibukakan semua pintu. Itu tawaran untuk ibu-ibu. Nah, pintu. Yang catatan 4 amalan. Sholat dia 5 waktu, lalu kemudian berpuasa bulan Ramadan, tidak selingkuh dia, dihargainya suaminya, lalu kemudian dia hormat patuh sama suaminya, semua pintu surga dibuka untuk dia.
Kalau yang levelnya tadi dibukakan semuanya, apa contoh amalannya ini? Levelnya semuanya boleh di mana saja. Apa amalannya? Habis berwuduk dengan elok, dengan sempurna. Habis wuduk menghadap kiblat, baca asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau mau ditambahkan lagi dalam hadis yang lain, Allahumma ja'alni minat tawwabin. Di hadis lain ditambahkan lagi wa ja'alni minal mutatahhirin. Semua level dibukakan. Mau mana ibu mau masuk serahlah, bolak-balik pun jadi. Jangan nyasar ke neraka. Nah, semua dibukakan. Jadi ada amalan-amalan itu yang memang lebih. Nah, contoh lagi apa misalkan ada amalan-amalan yang unlimited pahalanya. Contoh misalkan sabar. Kata Rasulullah, kata Allah, sabar itu innama yuwaffas sabiruna ujurahum bighairi hisab. Tak ada batasnya pahala sabar itu. Nah, jadi ada yang pahala-pahala itu ditentukan, ada yang memang diloskan sama Allah ganjarannya. Nah, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.